warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a alaina sunniyatal i'tikaf fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala abdika wa rasulik habibina wa syafi'ina Muhammad imami ahlil Qur'an wa ala sairi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin dhawil irfan wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil mizan wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, hadirin hadirat yang kami muliakan, khususnya seluruh jajaran takmir Masjid Al-Islah dan segenap para jamaah sesepuh bini sepuh yang kami takzimi, yang kami hormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk memasuki area taat, walaupun tidak salat, walaupun tidak membaca Al-Qur'an, walaupun tidak berzikir, walaupun sambil ngantuk, walaupun bahkan sambil tidur. Sebab tempat ini adalah tempat taat jika diawali dengan niat i'tikaf. Maka jenengan pados seluruh dunia, kalau ada tempat yang lebih mulia daripada masjid, enggak ada. Jenengan kali kula mlebu tok dengan niat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Di daleme jenengan mboten usah salat saumpami. Nggih mboten zikir. Nggih mboten ndonga, tengok-tengok tok niki keluar sudah dapat pahala. Kenapa? Karena tempat semacam ini adalah tempat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sarana ibadah yang diagungkan oleh Rasul, khususnya 10 terakhir dengan sebutan i'tikaf. Jenengan teng hotel tengok tok ditambah bayar, Pak. Jenengan teng kantor tengok tok ndak dapat apa-apa. Maksudnya pahala. Jenengan teng pundi mawon tempate, bahkan di rumah dimanapun, tengok diem tok, tanpa ada area taat, tanpa ada sarana ibadah, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau jenengan kalih kula sedanten mlebu teng masjid dengan niat nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, maka jenengan dijamin oleh Allah mendapatkan pahala kelak nanti di akhirat. Maka oleh sebab itu marilah kita manfaatkan bersama-sama, khususnya ketika kita memasuki masjid. Satu saja yang perlu kita kondisikan, jangan lupa niat. Ketika jenengan mencopot sandal, maka jenengan niati melangkah kaki kanan kita ke masjid, memasuki pintu masjid dengan niat, Gusti kula badhe i'tikaf teng masjid niki. Mlebet pun walaupun 1 menit, apalagi 5 menit, apalagi 1 jam,
apalagi semalam suntuk, apalagi 10 hari. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'takafa yawman fi sabilillah ibtigha'a wajhillah kana bainahu wa bainan nari thalatha khanadiq." Barang siapa yang i'tikaf sehari di rumah Allah untuk mencari ridhonya Allah sehari saja, maka jaminannya akan mendapatkan anugerah di hari kiamat. Orang tersebut akan dijauhkan dari api neraka dengan selisih 3 khandak. Per khandak jaraknya seperti bumi dengan langit. Ini baru 1 hari, bagaimana 2 hari, 5 hari sampai 10 hari. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dan maunah kepada kita sehingga mampu untuk memanfaatkan i'tikaf di rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Setiap tahun Rasulullah i'tikaf paling sedikit niku 10 hari. Tiap tahun niku i'tikafnya 10 hari. Kata-kata hari itu mulai fajar sampai tenggelamnya matahari, niku sehari. Bayangin Pak nggih. Jadi mlebu teng masjid mantun subuh mboten medal. Sampai tenggelamnya matahari maghrib nembe medal. Niku definisi sehari. Niku Rasulullah 10 hari. Allahu Akbar. Tahun di mana Rasul itu wafat ditambahi 20 hari. Di tahun di mana Rasulullah tahun itu meninggal dunia, Rasulullah mengakhiri tahun meninggal dunianya dengan i'tikaf 20 hari. Pun jenengan milih pundi Pak? Sedoso napa sing 20? Mboten belas. Waduh, piye ceritane iki? Ditawari sedoso napa sing 20 gedek-gedek. Pilih Pak, monggo. Ini Rasul alaihi salatu wassalam memberikan contoh kepada kita bahwa teori dan cara untuk menjemput Lailatul Qadar standby di rumah Allah yang memiliki Lailatul Qadar. Ingat, Lailatul Qadar tidak akan absen. Pasti akan hadir dan hanya 1 malam dalam 30 malam. Pasti akan hadir. Dan jikalau kita mendapati itu malam, maka seperti ibadah 1000 bulan, yakni 84 tahun lebih sekian bulan. Kalau tasbihnya waktu itu pas bertepatan sama dengan tasbih 1000 bulan. Kalau satu ayatnya bertepatan dengan Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Kalau i'tikafnya bertepatan dengan itu malam Lailatul Qadar sama dengan i'tikaf 1000 bulan. Tinggal monggo jenengan kiaskan. Yang jelas Lailatul Qadar akan datang pada 10 terakhir, khususnya malam-malam witir, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharru matur suwun. Iki sing garis suwe. Garis suwe ngeten iki. Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Selidikilah. Ini ke mana taharru? Selidikilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir. Maksudnya apa? Ini prediksi Rasulullah. Okay. Nek jenengan badhe madosi Lailatul Qadar tempatnya di 10 terakhir. Cuma memang orang Indonesia sofe tambah, alhamdulillah, jujur banget. Sofe tambah maju, mestinya mboten sofe tambah mundur. Nggih, ya napa Lailatul Qadar teko kok malah wonge miri? Ya napa carane ini?
Lailatul Qadar akan datang pada Ashrul Awakhir, tadi disebutkan oleh Ustadz. Ashrul Awakhir, 10 terakhir, mulai malam 20 sampai malam takbiran, Lailatul Qadar pasti akan datang. Dan datangnya kita tidak tahu kapan akan datang. Yang penting lailah malam, dan itu dimulai azan maghrib sampai munculnya fajar. Mungkin jam 6 datang terus lenyap. Mungkin jam 7 lenyap. Mungkin jam 8 lenyap. Mungkin pas sholat tarawih lenyap. Mungkin pas akhir witir, assalamualaikum. Mungkin pas jam 12. Yang jelas lailah 1 malam. Kalau sudah datang di malam itu walaupun cuma sekejap, maka semua amalan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengkondisikan rumah Allah dengan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang ahli i'tikaf. Amin ya rabbal alamin. Monggo kula tawari sedoso hari nopo 20 hari. Ibu-ibu pilih pundi Bu? 10 hari nopo 20 hari? Gak milih. Pengen haji 2 kali gratis tanpa ke Mekah? Nggih. Pengen umroh 2 kali tanpa biaya? Ikuti arahan Rasulullah. Ingat, haji di kemudian hari, mohon maaf, bukan tambah mudah tapi tambah sulit. Kenapa? Karena padatnya manusia. Tapi kita nggak usah susah dan gelisah. Rasul memberikan teori kepada kita yang paling simpel, tanpa biaya, tanpa perlu naik pesawat, tanpa perlu ihram, tawaf, sa'i, dan perlu umroh, tanpa duduk di rumah Allah, khususnya bulan Ramadan, ambil 10 hari. Rasul bersabda, man ya'takafa 10 fi Ramadan. Barang siapa yang i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, kana kahajjatain, dianya akan mendapatkan pahala 2 haji wa umratain, dan 2 umroh. Alhamdulillah. Loh Pak, enak toh nggih? Gak capek-capek ngurusin paspor, ngurusin biaya, tapi sudah mendapatkan pahala 2 haji, 2 umroh. Dengan cara bagaimana? 10 hari nek jenengan saged jenengan manfaatkan. Boleh langsung 10 hari, boleh dipisah-pisah, yang jelas syaratnya harus 10 hari. Mudah-mudahan kula kalih panjenengan saged mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ini diantara fadilah dan kelebihan daripada i'tikaf. Maka sebelum kita memasuki tema, acaranya kan nuzul Quran, niki nembe muqaddimah. Jadi bare kira-kira jam 10. Amin Allahumma. Jenengan amin, kula sing mboten siap. Ora siap aku. Piye engko materi ini kan ngoten. Nggih. I'tikaf. Niku sing penting jenengan niat mlebu masjid tenguk-tenguk. Niku i'tikaf. Duduk mawon pun. Lenger-lenger kalih mikir utang. Niku kurang angsal pahala, Pak. Bahkan tidak ada syarat harus wudu. Lho kula buka nih. Saking mudahnya i'tikaf, enggak ada syarat harus wudu. Yakni dalam kondisi batal itu bisa i'tikaf. Dan bahkan bagi orang yang tidur atau ketiduran pun juga dapat pahala. Niki i'tikaf. Pun jenengan padosi ibadah lintune, enggak bisa. Hanya i'tikaf saja. Duduk al-lubuth bahasanya, dengan kadar membaca subhanallah, kadar tumakninah. Nggih. Terus berada di rumah Allah yakni masjid, itulah syarat i'tikaf untuk mendapatkan pahala yang kita inginkan. Bahkan diterangkan oleh Rasul dalam hadisnya, orang yang i'tikaf dengan masa fuwaqonakoh. Fuwaqonakoh itu artinya
memeras susu unta 2 kali. Jarak antara satu dengan yang pertama selisihnya itu kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Niku makna fuwaqonaqah. Itu jaminannya di dalam hadis Rasul, man ya'takafa fuwaqonaqah. Barang siapa i'tikaf dengan masa antara satu persan dengan persan yang kedua, maka kaman a'taqon nasamatan, bagaikan seperti orang yang memerdekakan hamba sahaya. Oh, jenengan sama yang golek budak ning ndi sampean? Gak ono. Pahala memerdekakan budak di dalam hadis Rasul, 1 budak kita merdekakan hamba sahaya, jaminannya diri kita akan dimerdekakan dari api neraka. Bagaimana 2, bagaimana 3, bagaimana seterusnya. Dan di akhir zaman semacam ini kita kesulitan untuk mendapatkan pahala memerdekakan budak, tapi difasilitasi oleh Rasulullah dengan teori yaitu i'tikaf. Nggak perlu modal, nggak perlu susah golek hamba sahaya, cukup duduk di rumah Allah dengan masa yang singkat sudah mendapatkan penghargaan memerdekakan daripada hamba sahaya. Maka oleh sebab itu marilah kita kejar Lailatul Qadar sesuai dengan kondisi kita. Yang jelas jenengan ketika mlebet teng masjid jenengan niyati i'tikaf, maghribe nopo isyae, nopo ketika tarawih, nopo ketika maleme, nopo ketika sholat subuhi, nopo zuhuri, nopo asari, sepenting setiap jenengan melebu masjid jenengan niyati i'tikaf agar mendapatkan pahala i'tikaf. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo diunjuk. Monggo Pak, nggih. Kula soalé badhe ngunjuk nggih. Monggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam memperingati malam nuzulul Quran atau memperingati istilah nuzulul Quran, merupakan malam yang berharga, yang mulia, yang harus kita banggakan dan harus kita syukuri. Karena dengan adanya Al-Quran semua syariat yang kita kerjakan bersumber darinya. Salat 5 waktu, puasa, zakat, haji, umroh, sedanten niku sumberi daripada Al-Quran. Mari kita bayangkan kalau seandainya saat itu Quran enggak turun, bagaimana nasib kita hidup di dunia? Bayangin mawon Pak. Kalau seandainya saat itu enggak ada Quran turun, bagaimana nasib kita hidup di dunia? Enggak ada masjid, enggak ada musola, enggak ada pengajian, enggak ada sholat, enggak ada ibadah yang lainnya. Mungkin hidupnya mohon maaf mirip seperti hayawan, berik wae, gelut wae, tukaran wae, gitu. Tapi dengan Al-Quran kita semuanya terfasilitasi untuk melakukan amal-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfud secara komplit. Kemudian diturunkan pas bertepatan dengan malam 17 ke langit dunia bertempat namanya Baitul Izzah, penampungan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Secara jumlah, secara global mulai Fatihah sampai Anas turun langsung. Kemudian dari Baitul Izzah langit yang pertama turun ke bumi sesuai dengan keadaan-keadaan yang telah dialami oleh para sahabat. Makanya kalau kita belajar dulu waktu di sekolah atau di pondok, ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu berada di juz 30. Sedangkan permulaan Al-Quran adalah surat Al-Fatihah.
Berarti menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran dari langit pertama ke bumi ini secara berangsur-angsur sesuai dengan hajat dan kebutuhan para sahabat saat itu selama kurang lebih 23 tahun. Perintah sholat turun. Aqimis sholata lidulukis syams. Perintah zakat wa atuz zakah, perintah puasa kutiba alaikumusiyam, bahkan urusan perempuan wa yas'alunaka 'anil haid wa yas'alunaka 'anis syahr, sedanten niku turunnya berangsur-angsur sesuai dengan hajat dan keperluan daripada sahabat saat itu. Maka dengan keterangan semacam ini kita nggak bisa melupakan daripada Al-Quran. Karena Al-Quran inilah satu-satunya dari sekian bacaan yang kita baca yang akan mendampingi kita sampai kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sahih, para malaikat mengatakan yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi. Ketika kula kali panjenengan mlebet tenggene swarga, amin Allahumma amin. Mendapatkan panggilan dari malaikat Ridwan, baca Qur'anmu, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, naik ke atas. Iqra, baca lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, naik ke atas. Iqra, baca Ar-Rahmanir Rahim, naik ke atas. Iqra wartaqi warattil kama kunta turatil, baca yang tertil seperti kamu membaca tertil di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukan kamu inda akhiri ayatin taqra, sesuai daripada akhir ayat yang kamu baca. Jadi nek jenengan niku pun pernah menghatamkan Al-Quran, berarti kedudukan jenengan sesuai dengan bilangan ayat Al-Quran. Pinten ayate? 6.666. Alhamdulillah. Niku panggilannya tenggo nginggil banget, Pak. Tapi mohon maaf nek saumpami tiyang niku teng donya cuma sagete cuma setunggal ayat tok, atau mungkin bisa membaca tapi males membaca hanya satu ayat tok, masuk surga nggih sesuai dengan bacaannya. Nggih satu ayat niku nggih satu derajat niku. Dua ayat nggih dua derajat niku. Tiga ayat nggih tiga derajat. Tapi kalau sudah pernah membaca Al-Quran secara komplit, maka kedudukan di surga sesuai dengan kedudukan ayat suci Al-Quran. Dari sini marilah kita manfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, agar kita hidup dengan suasana Al-Quran, sejuk dengan Al-Quran, barokah dengan Al-Quran, dan kelak nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Al-Fakir ini membaca satu hadis yang isinya cerita. Dulu ada sahabat modale dadi imam cuma surat Al-Ikhlas. Jadi mau Fatihah waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Rakaat pertama. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Pokoknya modale dadi imam surat Al-Ikhlas sampai makmumi bosen. Iki ono wong kok cuma ikhlas tok iranjine piye ya. Saking gregetene makmum niki lapor kalian Rasulullah. Ya Rasulullah, kula niki nggadahi imam di kampung, di desaku, modale cuma Al-Ikhlas tok. Padahal banyak ayat, banyak surat. Kenapa yang dipilih cuma Al-Ikhlas saja? Orang yang lapor ini menganggap empreh kedudukan Al-Ikhlas. Lalu oleh Rasul alaihi salatu wassalam ditanya, mana orangnya? Panggilin.
dipanggil. Ditanya, "Hei fulan, apa alasanmu kamu selalu membaca Al-Ikhlas dalam sholat?" Dijawab, "Aku seneng ya Rasulullah." Masya Allah. Keliru nopo salah Pak jawaban ngoten niku? Monggo dijawab toh Pak. Keliru nopo salah? I love you. Aku cinta dengan Al-Ikhlas. Ini jawaban benar atau salah? Benar. Sebab yang dicintai kalamullah. Yang disenangi adalah kalamullah. Yang dimahabbai adalah firman Allah. Ini adalah mahabbah yang pas. Kesenangan yang pas walaupun cuma surat yang paling pendek di antara surat yang pendek. Kata Rasulullah, "Lah, kenapa kamu kok senang surat Al-Ikhlas?" Karena di dalamnya ada sifat-sifat Tuhan. Di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Allah maha satu. Allahus samad. Allah enggak butuh makhluk. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak dianakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak serupa dengan makhluk. Kata Rasulullah, "Inna hubbaka adkhalakal jannah." Senengmu dengan Al-Ikhlas nanti akan membuat kamu masuk surga. Allahu Akbar. Isi cerita niki cuma surat Al-Ikhlas. Nek jenengan remen niku dadosaken jenengan gampil mlebu swarga. Diwaos terus. Padahal baru Al-Ikhlas. Lho niki hadis sahih Bukhari Muslim. Inna hubbaka lah adkhalakal jannah. Cintamu dengan Al-Ikhlas tok itu bisa membuat diri kamu akan mudah masuk surga. Karena alamat cinta akan selalu dibaca dan per huruf dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala 10 kali lipat. Apalagi kalau dibaca di dalam sholat. Bagaimana dengan 2 surat? Bagaimana dengan 3 surat? Bagaimana dengan 1 juz? Bagaimana dengan 10 juz dan seterusnya. Jadi cinta kepada Al-Quran akan membuahkan suatu penghargaan kepada orang tersebut. Derajatnya, nilai pahala akan terus ditingkatkan oleh Allah, ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal ayat sing paling pendek niku napa? Surat sing paling pendek Al-Kautsar, nggih. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Niku surat sing paling pendek. Rasulullah kalau menghitung pahala membaca tok niki. Belum pahala faham artinya. Belum pahala mengamalkan isinya. Belum pahala mengajarkan kepada orang lain, baru pahala membaca. Oke? Dalam hadisnya, man qara'a harfan falahu hasanah wal hasanah bi asyri amthaliha. 1 huruf inna, hamzahnya tok i. Itu 1 kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala 10. Nek jenengan waos teng salat jadi 100. Masya Allah. Nek jenengan waos tenggene salat, dalam kondisi salat jenengan berdiri itu berubah 10 tadi menjadi 100. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim ini 19 huruf, kalau jenengan waos di dalam salat berarti jumlahnya pinten? 100 kali 19 sama dengan 1900. Belum Fatihahnya setelahnya Alhamdulillah sampai waladhdallin. Belum di rakaat-rakaat yang lainnya, belum di surat-surat lainnya. Ini baru penghitungan tentang huruf yang dibaca. Pun kula golekno setunggal hadis baca selain Al-Qur'an dapat pahala? Tidak ada. Jenengan mau kitab dapat pahala nek jenengan faham. Jenengan baca doa dapat pahala nek jenengan faham.
Jenengan baca zikiran, nek jenengan faham dapat pahala. Tapi Al-Quran walaupun nggak faham dapat pahala. Maka yang perlu untuk kita sibukkan sehari-hari khususnya di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran sesuai Allah Ta'ala melambangkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Oke, 15 menit lagi kita tutup. Ustadz, kula badhe tanglet nopo? Kula niki nggak ada waktu megang Quran, itu ndak ada. Apalagi membaca, megang itu ndak ada. Saking padatnya jadwal, saking sibuknya ngurusi pekerjaan. Tenang. Islam agama Allah yang mudah. Dibawa oleh Rasulullah, zat atau orang yang memiliki rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Akan ditunjukkan beberapa surat yang simple, ringan dibaca, mudah dibaca, dan semua orang pasti hafal. Apa itu? 1, surat Al-Ikhlas yang barusan kita terangkan. Mau baca Quran juz 1 nggak bisa. Atau mungkin bisa tapi nggak ada kesempatan. Baca walaupun di dalam mobil. Baca walaupun jenengan sedang belanja. Baca walaupun jenengan sedang lihe-lihe, lungguh-lungguh, nongkrong-nongkrong. Baca khususnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Al-Ikhlas akan seimbang kalau dibaca seperti sepertiga Al-Quran. Hadis sahih. Sahih hadisnya. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas yang jenengan waos sampai komplit itu sama dengan jenengan membaca sepertiga Al-Quran pahalanya. Berarti nek ping 3 pinten Bu? 1 hataman Quran. Alhamdulillah. Masa Ustaz bener toh? Ya takokno ning ahli kubur ngelak ya bener. Selama kita di dunia gak akan tampak apa yang kita amalkan pahalanya kecuali ketika kita kembali ke alam barzah. Ini yang pertama, surat Al-Ikhlas. Jenengan perbanyak membaca pagi, siang, sore, malam. Khususnya dalam kondisi malas wudu, khususnya dalam kondisi malas memegang Al-Quran, khususnya dalam kondisi di dalam kendaraan. Ingat, ini firman Allah. Barang siapa yang membaca faham nggak faham pasti akan dapat pahalanya. Amin Allahumma amin. Sekali kita baca Al-Ikhlas sama dengan setara orang membaca 10 juz Al-Quran pahalanya. Berarti 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Keterangan ini diperkuat dengan hadis yang lain ketika Rasul mengumpulkan para sahabat. Ayyukum yutiqu an yaqra' thulutsal Quran. Siapa di antara kalian malam ini sanggup membaca 10 juz? Sepertiga Al-Quran. Kata sahabat, sinten sing sanggup ya Rasulullah? Sinten sing sanggup? 1 malam kemudian langsung 10 juz. Sinten sing sanggup? Ayyuna yutiq. Siapa yang sanggup? Kata Rasulullah, surat Al-Ikhlas. Thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Alhamdulillah. Mohon maaf. Dengan amalan yang paling mudah. Orang nggak bisa, wallahu a'lam nasibnya. Dengan amalan yang mudah loh Pak. Nggih, dibaca nggak perlu pakai wudhu, nggak perlu di masjid, nggak perlu pegang mushaf, hanya dibaca saja sudah sepertiga Al-Quran pahalanya. Kok masih nggak bisa? Khawatir lisan tidak dikehendaki oleh Allah membaca Al-Quran. Gawe ghibah, iya. Ngerasani, ngeledek orang, misuh, tapi Quran enggak. Zikir enggak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudah kita untuk membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal. Ini pertama. Sing nomor kalih surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Karena orang itu biasanya kalau membaca 1
satu ayat atau satu surat terus menerus itu biasanya ada sisi jenuh. Makanya oleh Rasul apa istilahnya? Dibikin variasi ketika taat dan ibadah. Ono zikir, ono Quran, ono dongo, ono sedekah, ono puasa, ono etikaf dan lain sebagainya agar kita enggak jenuh dengan satu ibadah. Dan hati-hati kalau sudah jenuh ibadah tinggalkan itu ibadah. Kalau masih diteruskan nanti efeknya akan benci kepada ibadah dan itu suatu larangan agama. Surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun dibaca setara dengan 1/4 Al-Quran. Berarti 4 kali dibaca sudah menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah. Sebutannya suratul Bara'ah. Surat yang paling dibenci oleh orang munafik dan orang kufar itu surat Al-Kafirun. Oleh Rasulullah dikatakan suratul Bara'ah, surat untuk membebaskan diri kita dari sifat nifak dan sifat syirik. Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Dibaca 4 kali, 1 kali hataman Al-Quran. Alhamdulillah. Sing nomor 3 rondok panjang sithik ae. Surat napa? Az-Zalzalah. Napa lafale Pak, Ibu? Tabat. Saya ngomong tabat nang. Napa lafale? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ta'dil nisfal Quran. Setara dengan separuh Al-Quran. Yakni nek jenengan waos ping kalih hatam Al-Quran. Masya Allah. Yuridullah bikumul yusra. Allah Ta'ala ingin mempermudah umatnya. Cuma kadang-kadang umat ra gelem. La ilaha illallah. Ono mangga ceblok milih ning dhuwur. Iki lho umat. Nggih ta? Lho ono wis ono minumane kok golek-golek minuman. Niki menungso, Pak. Ceblok karek njumputi endi to? Lho, ceblok ning ngarepe. Niku ibarat umat. Yuridullah bikumul yusr. Allah mempermudah sak mudah-mudahi. Iktikaf. Tengok-tengok tok. Pulang-pulang sudah pahala haji umrah. Lupan paling mudah, Pak. Al-Quran dibaca, faham enggak faham, pahala. Oke? Sedekah walaupun dengan sedikit pahalanya luar biasa. Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah lebih mulia dunia seisinya. Ini adalah agama. Tapi sedanten kembali kepada taufik dan hidayah Allah. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, ini kaki akan merasa berat untuk melangkah ke rumah Allah walaupun orang yang paling kaya segresik. Walaupun orang yang paling kaya sedunia. Kalau Allah Ta'ala sudah membelenggu ini kaki dan membelenggu ini mulut, jangankan Jibril dan teman-temannya Jibril, seluruh makhluk dikumpulkan untuk mendoakan orang tersebut. Kalau Allah sudah tidak memberikan hidayah, nggak mungkin akan terketok pintunya. Tapi kalau sudah Allah Ta'ala memberikan hidayah, walaupun berangkat pakai sepeda ontel, ate ontele coplok, berangkat ke masjid, Pak. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, tidak mungkin bisa. Maka kata-kata taufik, hidayah artinya di dalam Al-Quran cuma satu. Wa ma taufiqi illa billah. Menunjukkan bahwa taufik ini harganya mahal luar biasa. Tidak mungkin dan tidak bisa kita hadir di Masjid Al-Ikhlas, Al-Islah untuk sholat isya, tarawih, kemudian nuzul Quran, kecuali taufik dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan surat-surat yang pendek yang mudah untuk kita baca, jadikan sebagai sarana untuk menggapai daripada hidayah-hidayah yang akan datang agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan fadilah tentang i'tikaf
dan fadilah tentang Al-Quran. Mudah-mudahan membawakan berkah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang cinta kepada masjid dan cinta kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami aturkan kepada seluruh jajaran takmir Masjid Al-Islah dan segenap para jamaah atas tempat dan waktunya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini dari Al-Fakir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir sudah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambahkan hidayah dan semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Mewakili takmir, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran para jamaah. Dan mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini terdapat kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.